Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhen Henry, NPM 243810007P. Dalam video kali ini, saya akan memberikan contoh cara pembuatan jurnal penyesuaian dan neraca saldo hingga laporan laba rugi. Baik, kali ini kita akan melihat contoh perusahaan dagang Makmur Sentosa dengan neraca saldo per tanggal 31 Januari 2023. Kas sebesar 23.500.000 pada debit. Persediaan barang dagangan 783.500.000. Kendaraan 355.045.000. Akumulasi depresiasi kendaraan 55.500.000 pada kredit. Utang dagang 82.200.000 pada kredit. Modal Tuan Asrul 615 juta pada kredit. Price Tuan Asrul 43.200.000 pada debit. Penjualan 623 juta pada kredit. Potongan tunai penjualan 22.300.000 pada debit. Pembelian 116.600.000. Biaya pengangkutan pembelian 12.500.000 pada debit. Selanjutnya, potongan tunai pembelian ada di 14.450.000 pada kredit. Retur pembelian 3.370.000 pada kredit. Biaya gaji 34.425.000 pada debit dan biaya listrik 7.450.000. Total keseluruhan 1.393.520.000. Penyesuaian 31 Januari 2023. 1. Persediaan barang dagang 31 Januari 2023 akhir 111.440.000. 2. Penyusutan kendaraan 7.500.000. 3. Gaji karyawan yang belum dibayar 13.200.000. Baik, saya akan mencontohkan membuat jurnal penyesuaian di Excel. Jadi kita akan berpindah ke Excel. Baik, ini contoh jurnal penyesuaian. Kita buat dulu kerangkanya atau tabelnya biar mempermudah. Yaitu pertama persediaan akhir ya, persediaan barang dagang. Kita masukin angka 111.440.000 ya. Jadi kita bisa masukin 111.440.000. Selanjutnya HPP lawan dari ini, jadi tinggal copy paste saja kalau di Excel ya. Lalu ada namanya persediaan awal, dimana HPP lebih dahulu. Persediaan awal kita bisa melihat dari contohnya. Sini ada persediaan barang dagangannya 783.500.000. Baik, kita masukin angkanya di HPP 783.500. Selanjutnya kita bisa ngetik persediaan barang dagangan dengan angka yang sama. Sorry, ini kurang 0 ya, copy saja. Selanjutnya mungkin angkanya kurang ya, tabelnya kurang, bisa kita tambahin lagi nanti. Selanjutnya adalah pembelian pembelian kita lihat 111.600.000 ya. Pembelian di sini HPP terlebih dahulu 111.600.000. Di sini lawannya adalah pembelian. Kita boleh copy paste saja. Selanjutnya
Setelah melakukan dapat, kita memasukin lagi biaya pengangkutan pembelian ya, boleh di sini biaya pengangkutan pembelian ya. Selanjutnya di sini HPP, kita ambil angkanya. Biaya pengangkutan pembelian adalah sebesar 12.500.000. Kemudian biaya angkut pembelian sama angkanya. Oke, selanjutnya kita masukin potongan tunai pembelian ya, potongan tunai pembelian. Lalu di sini ada potongan tunai pembelian, angkanya sebesar 14.450.000 ya. Kita belum. Sini ada HPP sama angkanya 14.450.000. Selanjutnya ada retur pembelian, dimana retur pembelian itu angkanya 3.370.000. Selanjutnya di sini ada HPP dengan angka yang sama. Selanjutnya kita gabungkan kembali. Setelah retur pembelian ada biaya gaji ya, atau depresiasi kendaraan, boleh kita masukin di sini ya. Sini kita masukin coba retur pembelian sudah. Sini depresiasi. Kemudian ada depresiasi kendaraan. Kita lihat angkanya lagi. Di sini ada 7.500.000. Kemudian ada akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 7.500.000. Selanjutnya ada biaya atau gaji ya, gaji yang belum dibayar. Kita masukin biaya gaji sebesar 13.200.000. Lawannya utang gaji besar 13.200.000. Oke. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian ini, lalu kita membuat neraca saldonya ya. Jadi teman-teman bisa saya buat di sheet berikutnya. Kerangkanya kebetulan sudah saya buat. Oke, kita masukin dulu seluruh tulisan yang ada di sini ya. Jadi kita ketik kembali supaya
di nama rekeningnya muncul semua angka-angkanya. Baik, kita tulis pertama itu kas ya. Kas, kemudian kas itu ada di debit 23.500.000, masukin angkanya dulu. Selanjutnya sudah di kas. Selanjutnya persediaan barang dagangan, sebesar 783.500 debit. Selanjutnya di kendaraan kita masukin nama rekeningnya kendaraan, (355.045.045). Lalu ada akumulasi depresiasi kendaraan. Oke, ada akumulasi depresiasi kendaraan di 55.500.000 ada di kredit ya. Lanjut, utang dagang ada 82.200.000 di kredit. Selanjutnya ada di modal ya, modal Tuan Asrul. Modal Tuan Asrul ada 615 juta. Lalu Tuan Asrul mengambil ya private Tuan Asrul ada di debit sebesar 43.200.000. Selanjutnya potongan tunai penjualan. Penjualan terlebih dahulu, penjualan ada di 623 juta. Selanjutnya ada potongan tunai penjualan sebesar 22.300.000 di debit. Kemudian ada pembelian sebesar 111.600.000. Lalu biaya pengangkutan pembelian, sebesar 12.500.000. Selanjutnya ada potongan tunai pembelian, ada di kredit 14.450.000. Lalu ada retur pembelian. Retur pembelian itu ada di 3.370.000. Lalu ada biaya gaji 34.425.000 di debit. Selanjutnya ada biaya listrik sebesar 7.450.000 di debit. Oke, selanjutnya kita akan coba jumlah ya. Jumlah
harusnya 23.500.000 ya. Ini kita bold, kita taruh ke sini. Oke, sudah sama. Lalu kita akan membuat namanya penyesuaian. Nah, di sini, tapi sebelumnya teman-teman boleh menulis lagi di nama rekening yang tidak ada di dalam nama rekening yang tadi. Jadi seperti kayak HPP ya. HPP teman-teman boleh menulis, HPP itu ada 3 tadi kita temui ya. Yang pertama, jadi ini supaya mudah, kita klik pastekan dulu ya. Di HPP ya, di HPP terutamanya di penyesuaian ya. Penyesuaian kita bisa lihat tadi di HPP yang pertama ini ya, ini ada di kredit ya. HPP-nya persediaan yang pertama 111.440.000. Lalu kita masukin di kredit. Di sini kredit ya. Mana-mana. 111.440.000. Selanjutnya HPP yang kedua ada di debit 783.500. Oke, kita masukin. Selanjutnya HPP yang berikutnya ada di debit lagi 111.600.000 rupiah, 600.000 ya. Masukin lagi. Selanjutnya kita buka lagi, HPP berikutnya ada di tetap di debit 12.500.000. Lalu HPP berikutnya dari 14.450.000. Kita lihat lagi ada HPP berikutnya 3.370.000. Oke, kita save ya. Setelah HPP ini masuk, kita cek kembali apa yang tidak ada di atas tadi ya. Seperti kayak depresiasi kendaraan. Nah, itu kan belum ada nih. Jadi kita boleh menulisnya depresiasi kendaraan. Boleh kita masukin depresiasi kendaraannya 7.500.000 ya. 7.500.000-nya posisi ada di debit ya, teman-teman ya. Jadi masukin dulu di debit depresiasi kendaraan 7.500.000. Kemudian ada yang belum ada itu ini utang gaji ya. Kita masukin juga utang gaji. Utang gaji. Selanjutnya utang gaji itu ada di kredit dengan nominal 13.200.000. Nah, selanjutnya di penyesuaian kita akan memasukkan di jurnal penyesuaian sesuai dengan angka yang tadi. Misalnya seperti contoh soal tadi, persediaan barang dagang 111.440.000. Jadi maka kita akan masukin posisinya 111.440.000. Kita melihat lagi di jurnal penyesuaian ada 111.440.000. Kita masukin di persediaan dagang, barang dagang ya. Di debitnya 111.440.000. Ya. Selanjutnya kita kembali di jurnal penyesuaian, ada persediaan barang dagangan juga sama di angka 783.500 di posisi kredit. Oke, kita masukin juga. Oke. Lalu kita lihat lagi. Ini
sudah ada pembelian 111.600.000 di posisi kredit. Pembelian kita masukin angkanya di posisi kredit 111.600.000. Selanjutnya ada biaya angkut pembelian 12.500.000, posisinya di kredit ya. Kita masukin biaya pembelian tadi, kita masukin mana tadi biaya pembelian ya. Biaya pembelian kita masukin biaya angkut pembelian 12.500.000, kita lihat ya, biaya angkut pembelian 12.500.000 ya. Posisinya biaya angkut pembelian itu ada di kredit. Selanjutnya di jurnal penulisan ada potongan tunai pembelian 14.450.000 di debit. Potongan tunai pembelian masukin di sini. Selanjutnya ada lagi retur pembelian di debit 3.370.000. Selanjutnya ada biaya gaji ya, biaya gaji kita masukin 13.200.000 ya. Masukin biaya gaji 13.200.000, ada posisinya di debit, masukin di debit 13.200.000. Selanjutnya ada biaya utang gaji. Utang gaji tadi sudah kita masukin di sebelah sini ya. Kita coba menjumlahkan. Harus balance ya. Ini nolnya kurang ya. Rp783.500.000 ya. Ini belum balance ya. Kita coba lihat kembali. 783 111 juta. Ini pasangannya ini ya. Ini kemudian ada 12,5 juta, ini 2. Selanjutnya ini 14.450.000, 13. Oh, ini kelebihan nolnya teman-teman ya. Jadi ya belum, ini ada 7.500.000 nya yang belum dimasukin, ada akumulasi di sini nah 7.500.000 ya. Oke, nah sudah balance ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi kita akan memindahkan dulu nih angka ini yang ada di neraca saldo sini, kita pindahkan ke sini dengan biaya pengurangan dan segala macamnya ya. Karena ini tidak ada kosong, jadi kita pindahkan. Kalau di sini ada ya, jadi sini debit sini kredit kosong, jadi adanya tinggal di debit 111.440.000. Jadi kita pindahin ke sini. Nah, untuk kendaraan sendiri tidak ada kosong, jadi kita pindahin ya. Kita pindahkan ya. Selanjutnya di sini ada sama-sama di posisi kredit, berarti di sini kita menjumlahkan. Kita menjumlahkan ya, ini ditambah dengan ini, jadinya 63 juta. Oke. Selanjutnya ini tidak karena kosong, kita pindahkan ke sini. Lalu ini juga kosong, kita pindahkan ke sini. Ini juga price, kita pindahkan. Selanjutnya penjualan juga kita pindahkan. Nah, potongan tunai penjualan juga kita pindahkan. Lalu di sini ada di debit, di sini ada kredit ya. Jadi ini dikurang ini sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Jadi di sini strip saja.
Ini juga sama, strip juga sama karena angkanya sama 12 juta tuh. Ini juga sama ya, strip juga karena sama, nominalnya sama. Nah, sedangkan ini ya di debit dan di debit, jadi dijumlahkan ya teman-teman ya. Ada 34 juta 425 ditambah 13 juta, jadi sama dengan kalau dia di debit ya, ini ditambah ini jadinya totalnya 47.625. Ini karena tidak ada kawannya jadi kita pindahkan ke sini. Lalu nah di sini nih yang penting, HPP ini. HPP ini adalah jumlah sebelah kiri ini dikurangi dengan jumlah yang sebelah sini. Tapi kita tulisnya di tengah ya teman-teman ya. Jadi ini tambah ini ya, dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini, hasilnya 778.340. Lalu depresiasi kendaraan kita pindahkan ke sini. Nah, kalau utang gaji juga kita pindahkan ke sini karena posisi debit. Oke, sekarang kita coba jumlahkan, apakah dia sama ya. Alhamdulillah ya, langsung sama ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu tersendiri ialah seluruh biaya teman-teman yang akan kita masukin ke dalam kolomnya ini ya. Jadi seperti biaya penjualan ya, dia posisinya di kredit, kita masukin semuanya ke sini ya, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya yang potongan tunai penjualan juga kita pindahkan ke sini ya. Lalu nah ini biaya-biaya kita pindahkan menyesuaikan dengan selisihnya. Nah ini biaya kita pindah ini semua, sorry. Karena ini berhubung rumus, jadi kita copy, kita paste. Oke, selanjutnya karena dia posisinya di debit kita masukin ya. Lalu ini kita masukin juga total dari HPP. Selanjutnya masukin biaya depresiasi kendaraan. Oke, sekarang coba kita jumlahkan. Jumlahnya adalah di debit 463.215. Baik, untuk di sebelahnya, oke, selisihnya itu adalah terjadi keselisih nih. Nah selisihnya ya 240.215 ya, ini selisihnya. Selanjutnya kita akan masukin ke neraca. Ini kita pindahkan semuanya, posisinya tetap sama ke dalam laporan neraca ke debit ya. Kemudian kita copy, kita paste supaya dia jadi. Yang ini semuanya kita pindahkan ke posisi kredit. Lalu ada price kita masukin ke neraca 43.200 nya. Lalu hutang gaji jangan lupa ya, hutang gaji dia masuk ke dalam neraca sebelah kanan. Nah kita jumlahkan ya. Nah kemudian dari selisih ini apakah dia cocok, balance ya, sama ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan membuat laporannya. Baik, kita pindah ke sheet berikutnya. Kita akan coba laporan rugi laba, di mana kita sebutkan perusahaannya dulu ya. Perusahaan dagang Makmur Sentosa. Sini laporan rugi laba. Oke. Kita masukin dulu penjualan. Angka penjualan tadi kita bisa lihat di sheet 2 sebesar berapa ya. Angka penjualan, nah ini tidak berubah, angka penjualan ada di 623.000. Kita copy saja, 623 juta, maaf. Selanjutnya ada potongan tunai penjualan. Potongan tunai penjualan itu tadi sini ya, 22.300.000 ya. Kita masukin ya di sini angkanya. Selanjutnya ada biaya atau penjualan bersih ya. Penjualan bersih itu adalah penjualan dikurangi dengan potongan tunai penjualan, sehingga yang didapati adalah penjualan bersih itu sama dengan penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Jadi dapatnya 600.700.000. Lalu ada HPP, di mana HPP-nya kita ambil di depan tadi di sheet 2 ya. Ini HPP-nya 778. Kita copy, kemudian kita paste ya, oke, kita copy 778. Nah, lalu laba kotor sama dengan ini dikurangi ini, dapatnya minus ya teman-teman ya. Kita merahin saja yang tahu kita minus ya. Kita tahu 22.300.600.700 ya, ini dapatnya minus. Selanjutnya kita buat biaya administrasi umum ya. Biaya administrasi umum, apa aja isinya? Itu depresiasi kendaraan, kemudian biaya gaji, kemudian biaya listrik, kemudian masukin dulu nih semua biayanya ya. Masukin dulu depresiasi kendaraan. Oke, kita buka lagi depresiasi kendaraan di sini ya. Oke, depresiasi kendaraan ada di angka 7.500.000 ya. Masukin. Kemudian biaya gaji. Biaya gajinya tadi sudah dijumlahkan ya, mendapat jadi sebesar 47.625.000 ya. Kemudian biaya listrik 7.450.000. Lalu kita jumlahkan jumlah biaya ADM umum ya. Ini kita boleh langsung rumus sum saja. Ini jumlah total biayanya ada di angka 62 juta 575.000.
Nah, sedangkan laba bersih tadi ya, kita memiliki laba bersih walaupun minus ya. Laba bersihnya adalah di sini tadi ya. Nah, ini kan minus tadi nih karena dia posisinya di kredit ya, teman-teman ya. Jadi kita ambil laba ini ya, dan kita pastikan dia minus ya. Minus, kemudian kita tandai merah kalau minus ya. Nah, selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal. Tetap kita bikin judulnya ya, kita bikin judul, kemudian laporan perubahan modal ya. Sini kita buat modal awal, kita boleh ambil modal awalnya tadi modal Tuan Asrul ya, nih 615 juta kita bisa masukin. Selanjutnya ada price di mana Tuan Asrul mengambil ya, itu di angka 43.200.000. Kita copy saja, lalu kita ya. Selanjutnya kita akan coba mendapatkan pengurangan dulu. Ini kita kurang dengan ini, hasilnya adalah 571.800.000. Lalu laba bersih di minus tadi ya, di angka ini kita copy ke sini. Selanjutnya ini kita jumlah ya. Jadi di sini kita jumlah, hasilnya adalah 331.585 ya. Tapi berhubung di sininya minus, maka otomatis nilainya minus ya. Jadi ini nah, 331.585 di sini minus. Lalu kita akan membuat neraca. Tetap ininya kita buat ya. Di sini ada namanya aktiva. Neraca dulu ya. Neraca. Kemudian ada aktiva. Di sini ada pasiva. Selanjutnya di sini ada aktiva lancar, dimana aktiva lancar itu ada kas ya. Kasnya kita bisa ambil yang angka tadi 23 juta itu diambil di sini, copy, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya ada potongan persediaan
persediaan barang dagang itu di angka 100. Kalau teman-teman kurang lagi kita bisa lihat di sini ya. Ambil kemudian pastekan di sini, lalu dijumlahkan. Dengan angka 134.940.000. Kemudian ada aktiva tetap, di mana aktiva tetap itu adalah kendaraan. Kendaraan itu angkanya di ini 355. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi kendaraan, di mana 3 juta. Angkanya teman-teman boleh ngambil di sini. Nah, ini dia akumulasi ya, 63 juta. Lalu dikurang ya, sama dengan ini dikurang ini ya. Lalu hasilnya 292.045.000. Di sini jumlah aktiva ya adalah ini, aktiva lancar ditambah dengan ini. Jadi hasilnya 426.905.000. Nah, sekarang pasifanya utang ya, dimana utang itu adalah utang dagang. Utang dagang kita bisa ngambil di sini. Rp82.200.000 kopi saja. Selanjutnya di pasifa itu apa aja lagi? Ada utang gaji ya. Utang gaji, gajinya ada di 13.200.000 ya. 13.200.000. Lalu dijumlahkan ya. Jumlah utang ini ditambah ini ya. Jadi dapatnya 95.400.000. Selanjutnya ada di modal. Modal kita masukin ya, modal Tuan Asrul. Modal Tuan Asrul tadi kita masukin 300. Kalau kurang yakin kita bisa ambil di sini. Ada modal Tuan Asrul ya. Nah, modal ini kita ngambilnya dari sini teman-teman, karena kan sudah dikurangin, jadi modalnya sudah menjadi yang ini ya. Jadi ini kita ambil di sini ya. Ini bukan minus ya teman-teman, maaf, ini sudah plus deh, karena kan lebih besar ya. Jadi ini modal Tuan Asrul, sehingga jumlah pasifa ya, sorry di atas ini, jumlah pasifa, jumlah utang ditambah ini ya, balance ya. Baik teman-teman, itu contoh pembuatan jurnal penyesuaian, neraca, dan laporan rugi laba sama laporan perubahan modal dan neraca. Sekian video dari saya, mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.